Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembahasan tentang Python ya. Ini kita membahas tentang dasar-dasarnya sebelum pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas itu terkait dengan variabel, kemudian juga dengan instalasi Python ya dan penggunaan-penggunaannya. Pada sesi ini kita akan bahas tentang operator pada Python. Ya. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Ya. Memanipulasi di sini artinya kita dalam bahasa komputer itu adalah tahapan-tahapan seperti itu ya, tahapan-tahapan dalam melakukan proses ya terkait dengan atribut ataupun juga value ataupun juga variabel-variabel. Jadi memanipulasi dalam bahasa komputer itu adalah tahapan dalam proses kita mengolah data seperti itu ya. Jadi konotasinya bukan konotasi negatif seperti itu ya. Sebagai contoh ya, di sini kita melakukan operasi misalkan kita 3 ditambah 2 itu jawabannya adalah 5 seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini di mana 3 dan 2 ini adalah sebagai operan dan plusnya ini adalah operatornya seperti itu ya. Tanda tambah seperti itu. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam operator, diantaranya seperti ya ini operator. Ini ada operator matematika atau arithmetic operator, kemudian juga ada operator pembandingan ya, comparison, relational operator. Kemudian ada operator penugasan ya, assessment operator, kemudian juga ada operator logika atau logical operator. Kemudian ada operator bitwise ya, bitwise operator, kemudian juga ada operator keanggotaan, membership operator, dan ada operator identitas ya. Operator aritmatika di sini kita lihat ya, di sini ini adalah yang dari pada baris kolom ini ya, ini kita lihat ini adalah salah satu operatornya seperti itu ya. Nah ini operator ya. Ada operator penjumlahannya, ada operator pengurangan, ada operator perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat, di mana dari keseluruhan ini yang dinamakan dengan operator aritmatika seperti itu ya. Ini contohnya misalkan 1 tambah 3 sama dengan 4 gitu ya. Kita lihat di sini ini adalah bagian daripada penjelasannya, artinya ini menjumlahkan nilai masing-masing dari operan ataupun juga bilangan ya, yang mana operan yang sini sama ini gitu ya. Dengan menggunakan operator apa? Operator ini penjumlahan seperti itu ya. Jadi sangat mudah tentunya kita memahami ya. Begitu juga untuk contoh yang ini ya, ini adalah kita menggunakan operator pengurangan, contohnya adalah 4 dikurang 1 gitu sama dengan 3, ada perkalian ya, kemudian juga ada pembagian, ada sisa bagi, dan juga pangkat, dan juga pembagian bulat. Oke, kita coba buka Anaconda dulu ya. Supaya bisa langsung kita contohkan. Oke, di sini ada contohnya. Kita buka dulu Anaconda saya. Oke, masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, kita launch. Oke, kita pilih new, Python 3.
Oke, kita buat 2 halaman saja ya supaya mudah gitu ya, atau kita taruh di bawah sini aja ya. Oke, di bawah ini adalah contoh penggunaan operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Python ya. Kita contohkan di sini kita menggunakan, kita kasih aja komentar ya, kita kasih komentar penjumlahan seperti itu. Penjumlahan. Oke, tekan enter ya. Kemudian juga kita mau print ya. Misalkan seperti ini 13 ditambah 2 seperti itu ya. Contohnya kita variabelkan itu apel itu sama dengan 7 ya. Kemudian jeruk itu sama dengan 9 seperti itu ya. Kemudian kita buat lagi di sini sebuah variabel buah sama dengan apel ditambah dengan jeruk gitu ya, dengan jeruk. Selanjutnya kita print ya, print buah gitu ya, print buah. Oke, hasilnya di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah 15 dan 16 seperti itu ya. Nah, artinya di sini kita lihat ya, di sini bagaimana kita mau menampilkan yang penjumlahan seperti ini ya. Ini misalkan kita mau ngeprint print ini gitu kan, kita print aja ya. Misalkan ini kita hapus sebagai contoh ya. Hasilnya akan seperti apa? Coba kita run ya. Nah, hasilnya seperti ini tadi ya. Artinya di sini kita menampilkan 13 tambah 2. Seperti itu sama dengan nilainya 15. Tapi jika kita pengen membuat sebuah variabel yang lain, itu bisa kita lakukan. Seperti contoh ini tadi, apel sama dengan 7 gitu kan. Kemudian jeruk sama dengan 9 gitu. Kemudian apel dan jeruk itu adalah bagian apa? Bagian daripada buah. Itu ya, buah sama dengan apel ditambah dengan jeruk ya. Kemudian kita bisa kita langsung buah seperti ini, bisa outputnya akan langsung menampilkan dari penjumlahan dari buah apel yang bernilai 7 ini, kemudian juga jeruk yang bernilai 9, kemudian juga kita tambahkan seperti itu. Ataupun juga bisa menggunakan print seperti ini ya, print buah seperti itu. Sama hasilnya ya, tidak ada yang membedakan ya. Oke, selanjutnya coba kita bentar, kita skip dulu aja ini supaya mudah ya. Oke, supaya mudah kita, nah supaya mudah gini ya, supaya kita mudah untuk melihat sampel contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan di sini ada pengurangan ya, sama saja prosesnya, tinggal kita lakukan aja di sini. Kalau di sini tadi penjumlahan gitu ya, penjumlahan kita coba di sini pengurangan ya, pengurangan ya. Misalkan ini kita tinggal ganti aja operatornya, operator pengurangan gitu kan. Coba kita runningkan, nah ini akan berubah menjadi 11 ya. 13 dikurang 2 itu sama dengan 11. Nah, di sini ini tetap karena apa? Karena nilainya masih belum kita rubah untuk operator dari pengurangannya, dari operator aritmatikanya. Ya. Misalkan di sini kita tinggal ganti aja kurang ya seperti ini, terus kita run, maka hasilnya adalah seperti ini ya.
Artinya 7 dikurang 9 artinya 2 gitu kan. Bagaimana kalau misalkan nilainya plus, berarti tinggal kita tukar aja di sini ya. Jadi kita tukar aja di sini. Misalkan di sini kita ganti variabelnya, di sini jeruk, di sini apel. Ya, kita lihat hasilnya, maka dia akan bernilai 2 positif seperti itu ya. Kalau sebelumnya tadi itu 2 negatif, seperti ini 2 positif. Seperti itu. Nah, seperti itu aja. Kalau misalkan mau mengganti perkalian gitu kan, ganti aja tinggal perkalian ya. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, 13 kali 2 itu adalah 26 ya. Sama di sini ya. Kita tinggal kali aja uh, 7 kali 9 itu sama dengan 63. Bisa juga diganti dengan pembagi ya. Pembagi ya, kita coba running, berarti 13 bagi 2 itu sama dengan 6,5 ya. Kemudian juga variabel apel yang bernilai 7 ya, ataupun juga jeruk yang bernilai 9 ya, kita coba bagi ya dengan operator pembagi. Artinya 1,28 seperti itu. Jadi sangat mudah sekali kita menggunakan operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Python ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ini tadi sudah, oke, pembagian ya. Contoh-contohnya seperti ini. Ini perbandingan ya. Ini operator perbandingan ya. Ini operator perbandingan, contohnya. Nah, di sini ini adalah operatornya seperti ini ya. Kalau ini sama dengan contohnya 1 ya. Itu sama dengan 1 ya, bernilai true, menjadi penjelasan. Bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi bernilai benar ataupun juga true. Jadi di sini 1 itu apakah sama dengan 1 gitu ya. Ini kita main logika ya. Ya, gitu kan, otomatis bernilai true seperti itu. Kalau misalkan di sini diganti apakah 1 itu sama dengan 2, maka nanti di sini nilainya adalah false ya, karena 1 itu berbeda sama 2 gitu kan. Nah, ya. Artinya di sini dia operator membandingkan antara nilai dari masing-masing operan ya, nilai dari satu variabel ataupun juga nilai dari suatu integer seperti itu ya. Itu yang harus dibandingkan. Kemudian tidak sama dengan ya, apakah 2 itu tidak sama dengan 2 gitu kan, bernilai plus akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi yang sebenarnya ya. Kemudian ini tidak sama dengan ya, kalau yang tandanya seperti ini ya, apakah 2 itu tidak sama dengan 2, dia akan bernilai false ya, nilai kebalikan dari kondisi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini lebih besar dari, apakah 5 itu lebih besar dari 3? Tentu jawabannya ini adalah 5 lebih besar dari 3 ya. Tentu akan bernilai true ya, ini akan bernilai true. 5 itu kan lebih besar dari 3. Kalau misalkan di sini 2, apakah 2 itu lebih besar daripada 3? Maka ini akan false seperti itu ya. Karena 2 itu lebih kecil. Kita lihat di sini lebih kecil dari ya. Apakah 5 itu lebih kecil dari 3 gitu kan? Bernilai true jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan, maka kondisi menjadi benar seperti itu. 5 lebih kecil dari 3, tentu nanti jawabannya sini false gitu ya. Oke, lebih besar atau sama dengan ya. Ini 5 itu apakah lebih besar sama dengan 3 gitu kan. Kemudian lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi seperti itu. Ini operator penugasan. Ini adalah operatornya ya. Yang dimaksud dengan operator penugasan itu adalah yang di sininya ya, sama dengan ini ya. A, kita beri A, variabel A itu sama dengan 1 ya. Penjelasannya memberikan nilai kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri ya. Ini adalah operator penugasannya ya.
ini ada tambah sama dengan, ya, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan selanjutnya. Ini operator eksekusi operator di Python seperti ini ya. Ini operatornya seperti ini ada aritmatika, bitwise, aritmatika ya. Bitwise juga ini masuk ke dalam bitwise gitu kan. Ini ada perbandingan, ada penugasan, identitas, membership dan juga logika. Seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di sesi pembahasan dasar-dasar dari Python for Data Science. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.